Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, setelah itu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu untuk kehadiran kita pada pagi hari ini ya. Kalau Ibu sebut namanya, tolong angkat tangan dan bilang hadir. Oke? Yang pertama, Nitya. Hadir, Bu. Oke. Yang kedua, Reza. Hadir, Bu. Revlin. Hadir, Bu. Ya, Zahro. Hadir, Bu. Oke. Kenapa? Sakit? Hadir, Bu. Ruri. Hadir, Bu. Selvani. Hadir, Bu. Oke, yang terakhir Bayu. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya pada minggu ini. Hadir semua, Bu. Oke, Ibu senang sekali ya minggu ini semangat dan hari ini semuanya hadir, tidak ada yang sakit. Hari ini sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu tuh, untuk minggu kemarin itu ada yang masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Ingat, Bu. Kemarin materi apa? Minggu lalu kita membahas materi tentang tokoh-tokoh perempuan pejuang. Oke, kemarin kita membahas tentang tokoh-tokoh perempuan yang ada di Indonesia. Nah, untuk materi minggu lalu, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas ya? Sudah. Oke, kita masuk ke materi kita minggu ini ya. Ibu akan sedikit menampilkan terlebih dahulu gambar-gambar yang mungkin kalian kenal. Oke, coba lihat ke depan semuanya. Ini di depan ada beberapa tokoh, ada 7 tokoh yang terdiri dari laki-laki semuanya. Mungkin kalian tahu, ada yang tahu nggak sih di antara tokoh ini? Hadir, Bu. Saya, Bu. Iya, silakan Zahra dulu. Gambar terakhir yang berada di pojokan bawah itu adalah Insinyur Haji Juanda. Nah, beliau itu terdapat di pecahan uang 50.000 nih, Bu. Oke. Iya, anak sultan itu, Bu. Oh, anak sultan. Iya, Bu. Ya benar sekali. Jadi yang terakhir ini adalah Insinyur Haji Juanda yang dimana terdapat pada uang 50.000 karena jasanya. Nah, ada yang masih tahu nggak ini Ibu. tokohnya siapa? Di foto kiri atas itu namanya Nasir. Nasir. Iya. Benar sekali. Jadi di awal ini ada Nasir. Oke. Setelah itu ada yang ingin ditanyakan nggak? Saya, Bu. Iya, silakan Reza. Bu, itu kenapa Bu gambarnya dua gambar tokohnya, Bu? Oke. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Nggak. Nggak. Oke. Jadi ibu ingin sedikit menjelaskan ya. Jadi kenapa gambar tokoh itu ada 2? Karena pada masa ini dia seorang tokoh namanya Ali Sastromijoyo yang dimana dia itu menjabat 2 kali periode, yaitu pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 yang dimana terdiri dari 7 kabinet. Yang pertama ada kabinet Nasir yang dikasih tahu tadi sama Reza, terus ada selanjutnya ada Sudirman, yang ketiga ada Wilopo, yang keempat baru ada Ali, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Burhanuddin, dan Burhanuddin runtuh digantikan kembali oleh Ali Sastromijoyo. Selanjutnya diakhiri oleh kabinet Juanda. Oke, selanjutnya Ibu mau nanya nih, kalian sudah tahu belum materi kita pada minggu hari ini mengenai apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, silakan Reza. Materi hari ini tuh kabinet masa demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1999. Lihat sini ya. Iya. Sudah sekali. Oke, jadi kita minggu ini akan membahas mengenai sistem pemerintahan yang ada pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1999. Nah, materi ini akan Ibu lebih jelaskan pada video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan di depan. Tetap memperhatikan video dan catat apa yang penting akan dibahas pada video tersebut, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Apakah Anda sudah tahu bagaimana keadaan sistem pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia? Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadinya pergantian kabinet. Siapa sajakah 7 kabinet yang memimpin pada saat itu? Kabinet yang pertama, Kabinet Nasir.
Yang pertama, berhasil membentuk DPRD di seluruh Indonesia. Indonesia diterima dalam anggota PBB. Pada kabinet ini disebabkan jatuh karena ditentang oleh partai oposisi karena dianggap hanya menguntungkan partai Masyumi. Selanjutnya, dikarenakan adanya mosi Handis Kusumo tentang pembentukan Dewan-Dewan Rakyat. Selanjutnya ada Kabinet Sukiman, Partai Masyumi 1951 sampai 1952. Pada kabinet ini berhasil melakukan kerjasama keamanan RI dengan Amerika Serikat yang disebut juga dengan Mutual Security Act, di mana RI mendapatkan bantuan persenjataan dari Amerika Serikat. Pada kabinet ini jatuh karena hubungan pemerintahan sipil dengan militer yang kurang baik, korupsi meluas, ketimpangan sosial makin melebar, dan perjuangan pembebasan Irian Barat mengalami kegagalan. Yang ketiga, Kabinet Gelopo, Partai PNI 1952 sampai 1953. Kabinet ini berhasil menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Konstituante, DPR, dan DPD. Yang kedua, berhasil meningkatkan kemakmuran rakyat, dan selanjutnya berhasil melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Kabinet ini juga gagal disebabkan adanya persoalan tanah perkebunan di Sumatera yang dikenal dengan peristiwa Tanjung Morawa. Selanjutnya ada Kabinet Ali I, Partai PNI 1953 sampai 1955. Kabinet ini berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung antara tanggal 18 April hingga 24 April 1955 dan berhasil membentuk Panitia Pemilu Pusat pada tanggal 31 Mei 1954 dan berhasil menetapkan pelaksanaan pemilu untuk anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan melakukan pemilihan umum untuk anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pada kabinet ini jatuh karena adanya perselisihan dengan pihak militer mengenai persoalan penegakan Menteri Pertahanan dan akhirnya kabinet ini jatuh. Selanjutnya ada Kabinet Burhanuddin Harahap dengan Partai Masyumi tahun 1955 sampai 1956. Kabinet ini berhasil menyelenggarakan pemilu pertama. Pada kabinet ini juga berhasil membubarkan Uni Indonesia Belanda secara sepihak dengan alasan Belanda menolak menyerahkan Irian Barat kepada RI. Pada kabinet ini jatuh dikarenakan terbentuknya DPR yang baru bahwa dianggap kabinet ini dituntut mundur karena tugas dianggap sudah selesai. Selanjutnya ada Kabinet Ali II dengan Partai PNI tahun 1956 sampai 1957. Kabinet ini berhasil membebaskan Irian Barat, melaksanakan pembentukan daerah-daerah otonom, menyehatkan anggaran-anggaran keuangan negara. Pada kabinet ini jatuh dikarenakan kesulitan ekonomi dan gangguan keamanan yang mengakibatkan Kabinet Ali II ini dipaksa untuk mundur. Dan yang terakhir, Kabinet Juanda, biasa disebut juga dengan Second Cabinet, tahun 1957 sampai 1959. Pada kabinet ini menyelesaikan tugas dan menyusun program kerja yang terdiri dari 5 pasal yang dikenal dengan Pancakarya, sehingga kabinet ini pun dikenal dengan Kabinet Karya. Dan kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang yang baru. Dengan begitu mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959. Dengan keluarnya dekret Presiden tersebut, memaksa Kabinet Juanda untuk mundur diri, tanggal 24 Juli 1959. Baiklah Ananda, sekian yang Ibu sampaikan. Semoga Ananda dapat memahaminya ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ditonton ya atau diperhatikan video pembelajaran yang telah Ibu tampilkan. Apakah dengan ditayangkan video edukasi tersebut ada yang ditanyakan? Iya, silakan Lori. Saya ingin bertanya, berdasarkan video edukasi yang Ibu tayangkan, apakah penerapan sistem demokrasi liberal berdampak positif bagi bangsa Indonesia? Iya, bagus pertanyaannya. Jadi, bagaimana apakah penerapan demokrasi liberal pada saat itu tuh berdampak positif? Nah, pertanyaan itu akan kita jawab lebih seru menggunakan sesi debat atau debat antar kelompok yang dimana Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok, yaitu ada kelompok pro dan ada kelompok kontra. Oke, di sini Ibu akan membagikan
kelompoknya, yang dimana pada sesi ini juga akan ada moderator, yaitu moderator itu Nitya. Oke, moderator pada sesi ini, dan ada kelompok pro yaitu terdiri dari Reza, Perlin, Zahro. Oke, kalian kelompok pro, dan yang selanjutnya ada kelompok kontra yaitu Ruri, Salvani, dan Bayu. Oke, dan kalian masing-masing terlebih dahulu untuk mendiskusikan argumen-argumen yang akan disampaikan pada sesi debat. Oke, silakan berdiskusi terlebih dahulu. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, sudah selesai diskusinya. Selanjutnya kita akan memulai sesi debat kita. Oke, Ibu harap kalian aktif dalam menyampaikan argumen. Selanjutnya Ibu akan menyerahkan kepada moderator kita. Silakan kepada moderator untuk memulai sesi debat. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nitya selaku moderator yang akan memoderatori debat kita pada pagi hari ini, yang dimana dengan tema apakah penerapan sistem demokrasi liberal berdampak positif bagi bangsa Indonesia kita. Baik, di sini sudah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada kelompok pro dan kelompok kontra. Untuk yang pertama kali saya persilakan kepada pihak pro untuk menyampaikan argumennya terhadap tema debat kita pada pagi hari ini. Kepada pihak pro dipersilakan. Saya pro, karena berdasarkan video edukasi yang Ibu tayangkan tadi, sistem demokrasi liberal itu sangat berdampak positif bagi Indonesia. Karena pada masa itu banyak sekali dilakukannya kerjasama. Contohnya pada masa Kabinet Ali 1 dilaksanakannya KA, yakni menyelenggarakan kegiatan yang bersifat internasional. Ya. Oke, selanjutnya kepada pihak kontra dipersilakan. Saya kontra karena saya tidak setuju dengan pendapat tadi. Menurut saya demokrasi liberal itu memberi peluang kepada mereka yang bermodal besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi tidak dengan mereka yang bermodal kecil. Oke, itu dia argumen dari kelompok kontra. Kepada pihak pro ada argumen lain. Saya pro karena terhadap pernyataan tersebut pada masa tersebut memberikan kebebasan setiap warganya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Contohnya, masyarakat diberikan kebebasan untuk membentuk dan membuat banyak partai yang tentunya dapat mewakili suara mereka di parlemen. Oke, terima kasih kepada pihak pro. Selanjutnya kepada pihak kontra. Saya tidak setuju, Bu. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah ini sangat berbelit-belit. Juga banyak yang beranggapan terjadi parlemen itu terlalu banyak kebijakan yang dikeluarkan, sehingga pemerintahan ini sifatnya sangat berbelit-belit. Seperti contohnya itu belum selesai dibuatnya dan baru proses penggodokan kabinet yang sudah ganti. Oke, terima kasih pada pihak kontra. Pada pihak pro. Saya juga tidak setuju terhadap beberapa pendapat dari pihak kontra. Saya pro kepada demokrasi liberal karena demokrasi liberal ini memberikan pengaruh cukup banyak terhadap kemajuan di berbagai sektor industri. Dalam demokrasi liberal, swasta dan masyarakat diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk dapat mengelola usaha dan juga mengelola sumber kekayaan negara. Sehingga ada banyak sektor industri yang kemudian dapat maju dan berkembang pesat di Indonesia. Oke, itu dia argumen dari pihak pro. Kepada pihak kontra. Saya kurang setuju pada argumen tersebut karena kan pada masa demokrasi liberal kondisi negara tidak stabil sebagai akibat dari pergantian kabinet yang terlalu sering pada masa demokrasi liberal, sehingga menyebabkan pemerintahan tidak berjalan secara efisien yang berdampak besar kepada perekonomian Indonesia yang mengalami keterpurukan akibat inflasi yang tinggi. Oke, wah sengit banget nih dan cukup menegangkan banget ya debat kita pada pagi hari ini. Dari pihak pro dan pihak kontra masing-masing saling mempertahankan argumennya masing-masing. Baik, cukup di sini saja hasil debat kita pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator akan menyampaikan kesimpulan yang saya tarik dari hasil debat kita pada pagi hari ini. Jadi dengan adanya penerapan sistem demokrasi liberal tersebut, pastinya terdapat plus minusnya masing-masing. Yakni dengan penerapan demokrasi liberal dilaksanakan dengan secara bebas, dengan kebebasan dan keterbukaan. Dalam demokrasi ini benar-benar secara nyata diterapkan dan berdampak positif bagi sebagaimana industri kita yang pada saat itu sangat maju. Tapi ada juga dampak negatifnya, yaitu dengan adanya masyarakat yang memiliki ekonomi rendah pastinya kurang dapat bersaing. Lalu ada sistem yang berbelit-belit dan kondisi yang pada saat itu pastinya tidak stabil karena adanya 7 kali
pergantian kabinet. Baik, itu dia debat kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih semangat nggak? Masih. Oke. Ibu nih punya permainan ya. Nah, kalian perhatikan ke depan. Ibu mempunyai permainan namanya Adventure History atau bisa disingkat dengan AHA. Jadi kalau ibu mengatakan AHA, kalian semua menjawab pintar, cerdas, semangat, oke? Dengan semangat, dengan lantang, oke? Semuanya. Kalau ibu katakan AHA, kalian langsung menjawab ya. AHA, pintar, cerdas, semangat. Oke. Jadi dalam permainan ini kalian semua akan membantu menyihir untuk melewati hutan untuk menemukan ramuan obat untuk sang putri dan bantu menyelesaikan misi ini. Oke, selanjutnya. Oke, ada 4 ramuan yang harus terkumpul. Dengan mengumpulkan tersebut dengan menjawab pertanyaan dengan tepat agar ramuan tersebut dapat terkumpul. Oke, kita mulai. Udah siap? Siap. Oke. Soal pertama, Ibu bacakan. Periode antara tahun 1950 sampai 1959 itu disebut. Saya bukan. Iya, siapa nih? Yang terakhir Bu, demokrasi liberal. Bener nggak? Benar, menurut saya. Bener nggak sih? Oke, kita cek ya. Benar, berepul. Oke. Oke, yang kedua, soal kedua. Berapa kali pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal? Saya, Bu. Siapa yang mau jawab? Saya. Iya, silakan Zaro. Jawabannya 7 kali, Bu, yang B. 7 kali? Ya. Bukan 3 kali? 7, 7, Bu. Benar. Oke, nomor 3. Soalnya apa salah satu penyebab kabinet Globo berakhir? Udah dijelasin tadi dalam video pembelajaran. Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Oke, next. Jawabannya yang B, Bu. Adanya peristiwa Tanjung Morawa. Kita jawab ya. Benar. Oke, soal terakhir harus benar. Kalau salah, aduh, sedih dong kita. Oke, apa sebutan untuk kabinet Juanda? Saya Bu. Iya, silakan dulu deh. Second kabinet, Bu. Yang mana tuh? Yang kedua, Bu. Yang kedua. Oke, kita jawab ya. Oke, benar. Selamat berikut kepada kalian semua. Oke, baik. Udah selesai ya game kita pada pagi hari ini. Oke, setelah itu Ibu akan memberikan kalian sedikit kesimpulan tentang materi kita minggu ini, yang dimana pada masa demokrasi liberal itu terjadi 7 kali pergantian kabinet. Tadi ada siapa saja? Yang pertama kabinet Nasir. yang kedua kabinet Sudirman. yang ketiga Wilopo. yang keempat Satu. yang kelima Burhanuddin. yang keenam Ali Dua. yang ketujuh Juanda. Oke. Jadi pada masa ini memiliki plus minusnya masing-masing, yang dimana adanya dampak negatif, terjadinya pemerintahan yang secara berbelit-belit, terjadinya tumpang tindih kebijakan, dan ada dampak positifnya, ekonomi yang sangat maju atau luasnya kerjasama melalui kerjasama internasional. Oke, selanjutnya itu Ibu akan memberi kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Oke, silahkan dicatat dalam buku catatannya. Kerjakan LKS halaman 12, kerjakan esai 1-5, dikumpulkan untuk pertemuan minggu depan. Oke, apakah sudah jelas untuk tugasnya? Jelas, Bu. Sudah jelas? Jelas. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan berpesan kepada kalian, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap belajar dimanapun dan kapanpun. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.